Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya akan sharing ya, berbagi pengalaman atau ilmu terkait bagaimana kita buka di Smart Patrol ini. Pertama-tama kita buka filenya. Saya dapat download dari internet, terus kita pindahkan karena dikunci ya, supaya bisa dibuka di laptop. Jadi saya buat foldernya, kita tunggu prosesnya, copy paste ya dari WinZip menjadi folder biasa, supaya nanti softwarenya itu bisa kita klik ya, bisa kita okekan untuk kita buat berjalan ya, running di laptop kita. Kita tunggu berapa detik, jadi sampai prosesnya selesai. Nah, ini softwarenya dari Smart Patrol ini gratis ya, jadi bersifat friendly dan bersifat ya mudah ya untuk kita belajar Smart Patrol. Nah, ini kita run untuk di running di laptop kita. Mungkin untuk kecepatan ya di atas 8 GB laptop sudah bisa lah untuk software ini. Jadi kita juga harus punya kapasitas memori yang cukup. Nah, ini sudah masuk di konservasi area. Kita akan membuat admin supaya software ini berjalan. Jadi ini ada 3 menu ya, konservasi area, terus admin dan password. Gimana caranya buat admin dan password? Nah, ini kita klik advance, dan di situ ada 3 menu untuk kita bikin admin. Ada create new konservasi area. Di situ yang dari awal ya kita bikin untuk membuat adminnya. Dan selanjutnya ada upgrade ya, upgrade. Jadi mengupgrade itu maksudnya yang ada di Smart Patrol yang sudah kita desain, kita mau bikin atau menambah. Dan ketiga itu ada import dari data yang ada, orang yang sudah ada yang udah bikin, kita tinggal pakai aja gitu. Nah, ini yang ditunjukkan kursor salah satunya yang di upgrade. Kalau yang ketiga itu yang import, jadi import itu dari data yang sudah ada. Ini nanti kita mau menggunakan di lokasi lain. Nah, ini pakai import konservasi area. Jadi kuesionernya kita buat dan kita klik continue dan masuk di create konservasi area di lokasi yang akan kita bikin. Nah, ini dari awal ya. Jadi kita klik. Nah, ini kalau ada, ini yang belum ada. Nah, kita klik next. Nah, ini yang form yang perlu kita isi. Ada sekitar isian ya, formulir atau ya kalau biasa di aplikasi ataupun software itu harus kita daftar ulang dulu. Jadi ini salah satu form. Sini yang pertama nama LPHD, yang kedua nama lokasi Sinarkuri atau nama desa lah, atau nama LPHD itu. Deskripsinya ya lembaga pengelola di hutan desa. Terus designation itu kalau itu pengelolaan apa, misalnya kawasan hutan atau permasalahan apa di wilayah desa tersebut. Jadi kita bisa isi ya. Terus selanjutnya organisasi ini organisasi apa nih yang ya kita punya ini, hutan atau LSM atau lembaga desa atau lembaga yang didampingi desa. Point of contact. Nah, point of contact-nya siapa? Misalnya Yogi, nama orang biasanya. Mungkin ini juga perlu ya, ini juga ada nama country dan apa ini, Ketapang dan apa. Jadi ini pun sama, perlu dibuat ya. Nah, diketik, jangan kosong, semua diisi. Owner ya, selanjutnya itu owner. Jadi banyak, nggak banyak ya, formnya sedikit. Itu semua harus diisi. Jadi nanti data ini kita isi. Owner itu pemilik ya, bisa organisasi atau lembaga atau apa ya, atau nama kita, bisa bebas ya kita isi, terserah kita sebagai pencipta. Sebagai saya KPH, kita klik open, bahasanya Indonesia atau bahasa Inggris.
bisa kita gunakan ya. Seperti itu kiranya ya untuk formulir. Nah, kita next untuk langkah selanjutnya adalah gimana kita mengisi administrasi pengguna ya. Ini pengguna software ini siapa? Di antara kita semua itu yang misalnya di organisasi ada 10 orang ya, 1 orang yang sebagai administrasi ya, misalnya sekretaris atau kalau di kantor ya administrator lah, admin, untuk menginput atau mengisi dari hasil patroli. Nah, ini kita bisa namai, misal kalau LPHD ya admin LPHD, kalau MPA ya admin MPA. Nah, kalau ini passwordnya bebas, terserah kita, tapi yang diingat lah, yang mudah. Kadang di sini suka lupa karena mungkin nggak sering ya, kadang seminggu sekali atau sebulan sekali akhirnya lupa passwordnya. Nah, ini perlu dicatat. Jadi setiap bikin password admin ini harus dicatat supaya kita tidak lupa. Dan ini kelemahan kita ya, terlalu banyak yang diingat ya banyak juga lupa. Ini masalah tentu ya, karena kita banyak aktivitas, banyak jadwal, banyak kerjaan atau kegiatan, akhirnya yang seperti ini lupa. Jadi ini perlu kita ingat ya, karena nanti di sini pas kita kembali lagi ke posisi awal, ini smart ini minta siapa kita ya, maksudnya tadi itu diisi. Nah, diklik aja, klik, nanti muncul ya misalnya admin LPHD atau admin MPA atau admin KPH atau apa ya, di situ klik, dan diklik nanti username-nya apa, admin LPHD. Nah, terus passwordnya apa, tadi sudah ada ya. Nah, jadi ini bisa diganti ya, nanti kita bisa ganti-ganti admin maupun passwordnya setelah proses ya, dari Smart Patrol ini. Setelah proses terus kita cek ya berjalan nggak semua, kita lihat menu-menunya ada nggak, lengkap nggak gitu, dari mulai file, konservasi area, dari patrolinya, untuk field datanya, untuk apa lagi nih. Jadi kita lihat-lihat, dicek. Nah, ini konservasi area, ini data yang akan diisi sebagai dasar atau base map. Terus juga ada change password. Nah, ini juga kita harus isi. Kalau nggak diisi ya tadi udah diisi, tinggal kalau mau ganti atau apa bisa di situ. Terus ini terkait GPS ya, GPS yang digunakan kalau memang mau digunakan dengan GPS. Nah, ini sejarah penggunaan aplikasi, jadi ketahuan siapa yang pakai aplikasi ini. Terus ini juga export map kalau petanya sudah ada. Nah, impor ini untuk data. Nah, sekarang kembali ke menu kedua ya. Menu kedua ini kita mau mengisi data konservasi area ini, kita cek dulu. Nah, ini sudah penuh atau belum. Kalau belum ya kita isi. Tadi lupa, mungkin malas ngisi ya, sekarang harus diisi supaya lengkap ya, siapa yang punya aplikasi ini. Nah, terus sekarang agensi dan apa ini agen. Jadi kita sebagai pelaku lah di dalam pelaksanaan patroli nanti, kita harus isi agennya dari mana nih, agen FBI atau agen LPHD atau pemerintah, intelijen atau apa, kan mungkin diisi saja di situ. Nanti di add ya, diisi. Cara ngisinya nanti kita contohkan. Terus yang kedua di situ ada apa? Nah, ini juga diisi, perlu diisi ya. Jadi diisi semua untuk data-datanya yang disesuaikan. Terus juga apalagi? Nah, ini basement area Bundaris, jadi data peta. Ini klik load, nanti muncul ya peta. Jadi masing-masing kolom itu kita isi semua. Ada peta hutan, peta kerja, peta blok, peta area pengamatan, atau peta zonasi, atau peta hutan ya, administratif ya, peta desa. Ada juga pemanfaat zonasinya, pemanfaatan dan zona inti. Ada juga daerah patroli, bisa saja sama dengan desa atau sama dengan
atas hutan desa. Oke, klik. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ya, kita cek apakah aktif atau tidak nih peta-peta yang kita masukkan. Jadi kita bisa klik ya, kita lihat. Nah, kita set defaultnya apakah sudah muncul atau belum, berarti ini belum di save, berarti harus di save dulu nanti. Terus apalagi nih untuk yang lainnya, nah ini juga icon-icon kalau kita mau pakai nanti kita gunakan. Selain itu juga ada data model. Nah, data model ini ada blank data model, jadi kita nggak ada data model. Ada juga yang kita buat data modelnya, desain ya, ada juga mengcopy data model yang sudah ada di Smart tapi ya sederhana. Ada juga yang kita import ya dari data yang sudah dibikin ya di lokasi lain. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita cek, kita pastikan ya apakah muncul atau tidak. Nah, itu sekitar kita membuat konservasi area ya, cara langkah-langkahnya. Jadi itu di menu kedua ya. Oke.